Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, dan kita semua. Dalam pemaparan kali ini kita akan menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan asesmen. Asesmen ini merupakan satu proses, kalau dalam istilah dulu namanya evaluasi dalam pembelajaran. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, kita bicara dulu tentang definisi apa itu asesmen. Asesmen adalah suatu penerapan dan penggunaan berbagai cara dan alat untuk mendapatkan serangkaian informasi tentang hasil belajar dan pencapaian kompetensi dari peserta didik. Apa tujuannya? Tujuan asesmen itu ada 4. Yang pertama, keeping track, yaitu kita berusaha menelusuri dan melacak proses belajar peserta didik sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah kita tetapkan. Kemudian tujuan kedua, checking up. Kita mengecek, memeriksa ketercapaian kemampuan peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran. Tujuan yang ketiga, finding out, yaitu untuk mencari, menemukan, dan mendeteksi kekurangan atau kesalahan dan kelemahan peserta didik dalam proses pembelajaran, sehingga guru-guru dapat dengan cepat mencari alternatif untuk solusi. Nah, yang keempat, summing up, yaitu menyimpulkan tingkat penguasaan peserta didik terhadap kompetensi yang telah kita tetapkan. Kemudian Bapak Ibu, selain tujuan daripada asesmen, ada beberapa fungsi dari pelaksanaan asesmen. Yang selalu kita kenal ada pertama fungsi formatif, yaitu untuk memberikan umpan balik, feedback kepada guru sebagai dasar untuk memperbaiki proses pembelajaran dan mengadakan program remedial bagi peserta didik. Yang kedua, asesmen juga berfungsi sebagai fungsi sumatif, untuk menentukan nilai angka atau kemajuan hasil belajar peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai bahan untuk memberikan laporan kepada berbagai pihak, kepada penentu kenaikan kelas dan penentuan lulus tidak lulusnya peserta didik. Ada lagi, asesmen itu berfungsi sebagai penilaian diagnostik. Penilaian diagnostik itu adalah asesmen yang dilakukan secara spesifik untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, kelemahan peserta didik sehingga pembelajaran dapat dirancang sesuai dengan kompetensi dan kondisi peserta didik. Lalu ada lagi fungsi daripada asesmen itu adalah sebagai fungsi penempatan. Artinya untuk dapat menentukan dengan pasti di kelompok mana seorang siswa harus ditempatkan, digunakan suatu penilaian. Sekelompok siswa yang mempunyai hasil penilaian yang sama akan berada dalam kelompok yang sama dalam belajar. Selain itu juga berfungsi sebagai pengukur keberhasilan. Asesmen penilaian dilakukan dengan maksud untuk mengetahui sejauh mana suatu program berhasil diterapkan. Ada lagi fungsi sebagai fungsi motivasi. Dalam arti penilaian yang dilakukan guru di kelas harus mendorong motivasi siswa untuk belajar. Latihan, tugas, dan ulangan yang diberikan oleh guru harus memungkinkan siswa melakukan proses pembelajaran baik secara individual maupun secara kelompok. Yang terakhir, fungsi belajar tuntas. Asesmen dilakukan di kelas harus diarahkan untuk memantau ketuntasan belajar peserta didik. Pertanyaan yang harus selalu diajukan oleh guru adalah, apakah siswa sudah menguasai kemampuan yang diarahkan? Siapa dari siapa yang belum menguasai kemampuan tertentu? Dan tindakan apa yang harus dilakukan oleh siswa agar mampu menguasai kompetensi tersebut. Bapak Ibu,
yang saya hormati, beberapa fungsi daripada asesmen itu sebagai tambahan ada berfungsi sebagai indikator terhadap efektivitas pembelajaran, ada juga berfungsi sebagai feedback umpan balik bagi guru. Selanjutnya, prinsip asesmen. Dalam menerapkan asesmen itu harus mengikuti beberapa prinsip. Ada yang dikatakan prinsip integral dan komprehensif. Artinya penilaian dilakukan secara utuh dan menyeluruh terhadap semua aspek pembelajaran, baik pengetahuan, keterampilan maupun sikap serta value nilai. Yang kedua, prinsip kesinambungan, kontinuitas. Prinsip kontinuitas dilakukan di kelas oleh guru harus merupakan proses yang berkelanjutan dalam rangkaian rencana mengajar guru selama 1 semester dan tahun ajaran. Ada juga prinsip didaktis. Alat yang akan digunakan untuk penilaian kelas berupa tes maupun non-tes harus dirancang baik isi, formasi maupun tata letak atau layout dan tampilannya agar siswa menyenangi dan menikmati kegiatan penilaian. Kemudian berfungsi sebagai penggali informasi. Penilaian kelas yang baik harus dapat memberikan informasi yang cukup bagi guru untuk mengambil keputusan dan umpan balik. Lalu, asesmen berfungsi sebagai melihat yang benar dan yang salah. Dalam melaksanakan penilaian, guru hendaknya melakukan analisis terhadap hasil penilaian dan kerja siswa secara seksama untuk melihat adanya kesalahan yang secara umum terjadi pada siswa dan sekaligus melihat hal-hal positif yang dilakukan siswa. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, pada paparan terakhir, langkah-langkah pokok yang harus dilakukan dalam pelaksanaan dan penerapan asesmen. Yang pertama, menyusun rencana asesmen. Planningnya harus matang. Kemudian mengumpulkan data, input data dari berbagai sumber. Yang ketiga, melakukan verifikasi, melakukan cek keabsahan data, kebenaran data. Yang keempat, mengolah dan menganalisis data. Yang kelima, melakukan penafsiran atau interpretasi dan menarik kesimpulan. Yang keenam, menyimpan instrumen dan hasil asesmen sebagai dokumen sekolah, dokumen guru. Dan yang terakhir, menindaklanjuti hasil asesmen. Ada follow up, tindak lanjut dari pelaksanaan asesmen yang sudah kita terapkan. Itulah Bapak Ibu, saudara-saudara, paparan kita yang sangat sederhana ini untuk selanjutnya bisa kita kembangkan dalam penerapan di sekolah dan di dalam kelas. Demikian, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Saya ucapkan dan saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.